A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Gimana kabar saudaraku pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan semakin kuat keimanan di dalam diri. Tidak mudah digoyah, tidak mudah dihasut, tidak mudah ditiup oleh angin laksana angin meniup dedaunan, bergoyang ke sana kemari. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudaraku, sahabat-sahabatku, untuk memikirkan dan merenungkan cuplikan video berikut ini. Yang diridhoi Allah, karena kita Muslim, maka adalah agama Islam. Nah, Islam itu agama apa? Agama yang mencerahkan dan menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta secara seutuhnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini pengertian tentang Islam. Jadi yang masuk surga itu apakah non muslim juga? Ya jawabannya bisa juga, gitu loh. Bisa juga begitu. Ini yang mendikut bukan saya. Ayat Allah sendiri. Ada 3 ayat yang mirip gitu ya. 62 surat Al-Baqarah sama 69 Al-Maidah, terus tambah lagi 1 Al-Hajj ayat 17. Itu ada tambahan Majusi, ya, ada tambahan musyrikin juga, ada di situ malah. Tadi ada tambahan lagi, ditambah lagi, enggak 4 saja, tapi ada tambahan Majusi dan musyrikin juga. Tapi kalau yang spesifik itu ya kemiripannya ada di 62 Al-Baqarah dan 69 Al-Maidah. Dan tidak pernah ada ayat yang menasakh atau menghapusnya. Walaupun Imam Ibnu Abbas itu mengatakan ayat 62 Al-Baqarah ini ditandaskan, dijelaskan, bahkan bisa juga dikuatkan oleh ayat 85 surat Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin itu. Nah, asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat 62 Al-Baqarah ini adalah ketika sahabat Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah. Karena memang Salman Al-Farisi itu sebelumnya beragama dan mengatakan Majusi, lalu masuk Islam. Terus pada suatu waktu beliau Salman, bagaimana nasib pemeluk agama saudara-saudara saya dahulu ya Rasulullah, yang telah melakukan amal perbuatan yang baik termasuk puasa, sedekah, berbuat baik dengan sesama, itu bagaimana? Jawaban Rasulullah, mereka masuk neraka. Itu langsung wakil sahabat Salman Al-Farisi tersebut. Seakan-akan bumi ini gelap gulita itu mendengar jawaban Rasulullah. Wah, neraka semua berarti umat-umatnya Nabi dulu juga masuk neraka semua. Akhirnya turunlah ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Nah, setelah saudaraku, sahabat-sahabatku menyaksikan cuplikan video tersebut yang kita buat sebagai narasumber untuk kita pikirkan dan kita renungkan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini menjelang datangnya kematian, seperti yang Allah telah janjikan bahwa setiap makhluk hidup harus merasakan kematian. Nah, sebelum datangnya itu, maka kita harus mempersiapkan diri. Jadi, jangan sampai kita nanti kaget kalau kita sudah sampai di perjanjian, meninggalkan segala kesenangan, meninggalkan segala kesusahan, meninggalkan segala kesedihan. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kita dalam renungan hidup ini bukan membicarakan individu pribadi seseorang. Kita bukan membicarakan kepribadian seseorang, bukan, ya kan? Kita selalu menyajikan adalah perkataan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia dakwahkan. Itu yang jadi sebagai narasumber kita, sebagai bahan perenungan. Lalu kita pikirkan. Jadi kita pikirkan dan kita renungkan. Jadi ucapan yang didakwahkan. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa Islam yaitu agama yang mencerahkan dan menyerahkan diri kita kepada pencipta. Nah, ini kata beliau. Yang kedua, non-muslim bisa masuk surga. Nah, ini non-muslim bisa masuk surga, kata beliau. Nah, apakah benar seperti ini? Ya kan? Kalaulah non-muslim itu bisa masuk surga, untuk apa agama Islam itu? Ya kan, non-muslim aja semua. Kata masuk surga toh. Nah, karena adanya perbedaan antara non-muslim dengan orang penganut agama Islam lah, maka Nabi Muhammad, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, yuk kita kaji. Kita kaji, kita pikirkan, dan kita renungkan. Apa itu Islam? Nah, kita kembali kepada pilar daripada rukun Islam. Nah, dari agama Islam itu mempunyai dua pilar. Yang satu rukun iman, yang kedua rukun Islam. Kita tinjau dulu di antara kedua hal tersebut, mana yang utama dulu? Rukun iman atau rukun Islam? Ya, sudah tentu yang pertama itu adalah rukun iman dulu. Karena di sini akidah. Nah, apa itu rukun iman? Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, percaya kepada para malaikat Allah. Yang empat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Nah, 6 hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nah, setelah saudara percaya dengan rukun iman, apakah saudara sudah Islam? Apakah saudara sudah beragama Islam? Belum. Saudara belum beragama Islam. Saudara baru mempunyai aliran kepercayaan. Saudara baru mengikuti aliran kebatinan. Belum beragama Islam, baru aliran kepercayaan, aliran kebatinan. Nah, setelah saudara mempunyai 6 ini di dalam diri, ya kan, maka masuklah kita yang kedua, jembatan yang kedua, yaitu rukun Islam. Rukun Islam pertama apa itu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah Islamkah saudara? Sudah. Saudara sudah beragama Islam. Saudara sudah disebut oleh orang Muslim.
Nah, setelah saudara mengatakan 2 kalimat syahadat, apa perintah yang wajib saudara laksanakan? Yang pertama itu sholat. Nah, sholat yang pertama saudara diperintahkan. Sahabat-sahabatku diperintahkan untuk sholat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, saudara diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Baru yang ketiga, membayar zakat. Setelah saudara melaksanakan sholat, saudara diperintahkan untuk membayar zakat. Yang keempat, setelah saudara membayar zakat, maka saudara diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan atau puasa Senin Kamis. Yang kelima apa? Naik haji. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu naik haji ini. Kalau yang tidak mampu, jangan pula berhutang-hutang sana sini naik haji. Jangan gara-gara mau dipanggil Bu Haji sama Pak Haji, akhirnya mati membawa utang. Mana yang utama? Haji atau jangan berhutang? Haji itu tidak dengan berhutang. Haji itu kalau kita mampu. Karena hutang itu wajib bayar. Jangan enak-enak berhutang tak mau bayar. Bisa habis tuh amalan semua itu. Hangus kayak arang dibakar. Nah, inilah saudaraku kait-kaitannya dalam agama Islam. Jadi kalau saudara sudah mempunyai rukun iman, saudara belum disebut orang beragama Islam. Saudara belum orang beragama Islam. Saudara akan disebut beragama Islam setelah saudara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah saudara itu beragama Islam. Nah, udah jelas kan? Clear? Kalau masih kurang puas, boleh diberikan di kolom komentar saya. Nah, kalau belum puas, apa itu Islam? Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah yang disebut Islam. Itu yang disebut orang beragama Islam. Nah, udah paham kan? Kaitan. Kalau saudara baru mempunyai rukun iman, saudara baru mengikuti aliran kepercayaan. Saudara baru mengikuti aliran kebatinan. Tapi begitu saudara mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka saudaraku, sahabatku sudah beragama Islam, sudah disebut orang Muslim. Nah, jadi yang dikatakan beliau ini nggak benar, ya kan? Gitu. Ini dalam pelaksanaan. Kalau pelaksanaan benar, menyerahkan diri, ya kan, menyerahkan diri secara bulat kepada Allah, itu para pelaksanaannya, bukan pengertian daripada agama Islam itu. Nah, non-Muslim mungkin masuk surga? Enggak mungkin. Enggak mungkin non-Muslim akan masuk surganya Allah. Tidak. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad kok masuk surga? Orang yang tak mau percaya, orang yang ingkar kepada utusan Allah, kepada Allah, kok masuk surga? Dari mana itu? Ilmu dari mana itu? Pemahaman macam apa itu? Itu kalau kebanyakan baca buku aja bingung. Terlalu banyak membaca buku, buku itu banyak karangan. Banyaknya karangan, banyaknya pemahaman, banyaknya pengertian, akhirnya membuat diri bingung sendiri. Gitu. Jadi, kapan saatnya non-Muslim itu Allah tidak azab? Kapan? Non-Muslim ini atau orang kafir ini Allah tidak mengazabnya. Allah tidak akan mengazab apabila belum adanya utusan Allah kepada kaum tersebut. Nah, itu baru. Tapi kalau sudah ada utusan seperti kita sekarang ini, utusan Allah, nabinya, yaitu Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
penutup dari sekian nabi dan rasul. Jadi tidak ada lagi nabi setelah itu. Nah, non-muslim, neraka lah. Apalagi tegas di dalam agama Islam. Itu tidak ragu dan bimbang. Gitu. Menurut kepercayaan orang beragama Islam, non-muslim itu tepatnya di nar, di neraka. Kalau menurut agama mereka, ya terserah juga. Kalau menurut agama mereka, ya kan, kita hargai juga kepercayaan mereka. Apakah mereka mengatakan mereka masuk surga? Ya itu urusan mereka. Yang jelas, menurut kepercayaan agama Islam, orang non-muslim tempatnya di neraka. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Di dalam hidup ini, kita sering kali saya katakan, kita ini diberi kebebasan. Kita ini diberi kebebasan kok dalam memilih jalan, dalam memilih keyakinan, ya kan, tidak ada paksaan, ya kan, tidak ada paksaan dalam hal ini. Saudara mau ikut ustadz mana, mau dengarkan yang mana, silakan. Tapi jangan kita taklid buta. Taklid buta itu apa sih? Taklid buta itu mengikuti seseorang tanpa mau berpikir, tanpa mau merenungkan apa yang dia ucapkan. Itu taklid buta. Ikut tanpa mau menggunakan pikiran, tanpa mau merenungkan, yang penting aku ikut. Padahal anugerah yang terbesar bagi seorang manusia, hamba Allah, adalah pikiran. Untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Itu gunanya pikiran. Jadi ingatlah selalu bahwa kita akan menjalani kematian sendiri, menghadapi sakaratul maut sendiri, akan dimasukkan ke dalam lubang liang lahat sendiri, akan ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah sendiri, tanpa kawan, tanpa sanak, tanpa famili, tanpa istri dan anak, sendirian. Jadi pikirkan, renungkan. Jangan hanya sekedar taklid buta. Buka hati, buka pikiran untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, diteguhkan iman hakul yakin di dalam hati, dan dilancarkan rezekinya, dijauhkan darinya mara bahaya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.